Di akhir musim pertama The Strain, Abraham dan timnya menderita kekalahan karena mereka gagal membunuh sang master. Untuk musim 2 kali ini, Shin lebih menonjolkan sejarah dari Parasit. Tak hanya itu, di musim 2 kali ini kalian akan melihat adegan-adegan yang lebih sadis. Oke guys, gak usah lama-lama, mari kita langsung genjot saja ke plotnya. Pada tahun 1932, nenek Abraham menceritakan kepadanya legenda Joseph Sardu, yaitu seorang bangsawan baik hati yang menderita gigantisme atau penyakit kelainan pertumbuhan. Percaya bahwa tara serigala besar akan menyembuhkannya, saudara laki-laki dan sepupu Sardu membawanya dalam perjalanan berburu mencari serigala itu. Melihat makhluk aneh di hutan, mereka meninggalkan Sardu sendirian untuk menyelidikinya. Ketika mereka gagal untuk kembali, Sardu memutuskan mencari sepupunya itu ke gua terdekat lalu menemukan mereka yang telah dibantai. Sardu melihat parasit yang telah menyedot darah saudaranya itu. Ia berupaya untuk membunuh parasit itu dengan pedangnya, namun karena keterbatasannya ia pun kalah. Mengetahui bahwa Sardu adalah seorang raja, parasit itu langsung mentransfusikan seluruh isi tubuhnya ke tubuh Sardu dengan harapan sang parasit bisa mendapatkan lebih banyak darah orang lain melalui tubuh Sardu. Kini Sardu sepenuhnya dikendalikan oleh parasit yang sampai sekarang dijuluki sebagai Sang Master. Sang Master itu merupakan julukan penduduk setempat. Kemunculan Sang Master merupakan petaka bagi penduduk pada masa itu. Di New York saat ini, Abraham kembali pergi ke penthouse Gabby untuk mempelajari kemana Sang Master pergi. Dia mengikuti sebuah jejak darah dan akhirnya bertemu Faun dan tim parasitnya. Faun langsung menculik Abraham dan membawanya menuju sang induk. Di sana, Faun menyuruh Abraham untuk melacak lokasi Sang Master. Faun juga mengancam Abraham untuk melaporkan lokasi Sang Master kepada mereka. Abraham yang saat itu merahasiakan kesepakatannya dengan Faun, kemudian meminta Ebb, Nora, dan Fred untuk membantunya mengambil beberapa kebutuhan dari gudang penyimpanan. Saat mencari fasilitas itu, kelompok itu menemukan pasangan yang sudah menikah bersembunyi di loker gudang. Namun tim menahan untuk membunuhnya karena mereka tidak menunjukkan gejala infeksi. Setelah mengumpulkan barang yang dibutuhkan Abraham, mereka tiba-tiba disergap oleh pasukan parasit. Mereka berjuang untuk keluar, namun sayangnya pasangan itu terinfeksi. Fred ingin membunuh mereka sebelum mereka terinfeksi sepenuhnya, tetapi Ebb menahannya karena ia ingin menggunakan tubuh mereka yang terinfeksi itu untuk membuat vaksin. Sementara itu, Sang Master yang tubuhnya sekarat setelah terkena sinar matahari memerintahkan Thomas untuk mengambil anak-anak buta yang nantinya diubah menjadi tipe parasit baru yang dinamainya dengan Fillers. Hello? But your adventure is just... Your journey has indeed come... Fillers dijiwai dengan kemampuan psikis yang nantinya akan digunakan sebagai pelacak. Atas perintah Master dan Thomas, Filler diberikan kepada Kelly. Fillers akan menggunakan ingatan Kelly untuk melacak putranya, yaitu Jack, yang nantinya akan memberikan jalan Sang Master untuk mengetahui kelompok Abraham. Sementara itu, Thomas dan Gabby bersiap untuk memindahkan Sang Master ke badan yang baru, karena sebelumnya tubuh Sang Master telah rusak setelah pertempuran kemarin. Di lab, Ebb dan Nora memaksa pasangan yang terinfeksi untuk bertindak sebagai subjek uji coba untuk percobaan mereka. Sel parasit awalnya tampak kebal, tetapi mereka akhirnya berhasil menciptakan mikroba yang dapat menghancurkan jaringan otak parasit itu. Setelah itu, mereka mulai menguji mikroba itu ke subjeknya. Di sisi lain, Abraham frustasi setelah meneliti catatan dan buku lamanya. Ia berharap menemukan petunjuk untuk mengalahkan musuh lamanya, yaitu Sang Master. Namun itu sia-sia. Saat itu dia tak sengaja menemukan salinan halaman dari Osido Lumen, yaitu sebuah buku besar legendaris yang mungkin mengungkapkan cara membunuh Sang Master.
Setelah itu, Abraham menemui Tuan Palmer yang saat itu sedang berbicara pada pembukaan di pusat distribusi makanan barunya. Setelah berhadapan langsung, Abraham menegaskan bahwa Tuan Palmer tidak memiliki uji dolumen, yaitu kitab yang sebenarnya mereka cari di masa lampau. Mengetahui bahwa kitab itu merupakan kelemahan sang master, Palmer pun mulai takut mendengarnya. Setelahnya, ia langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Abraham. Namun, untungnya sebelum itu Fed telah mengikuti Abraham, dan hingga pada akhirnya Abraham lolos berkat bantuan Fed. Dalam kilas balik ke tahun 1965, Abraham bertemu Palmer untuk yang pertama kalinya. Di sana, Abraham dipanggil untuk pergi menuju toko barang antik milik Trevor, yaitu seorang mantan dokter Nazi. Setelah sampai, Abraham tak sengaja melihat tongkat kuno di sana. Dengan refleks, Trevor pun menjelaskan bahwasanya tongkat itu telah ia temukan di puing-puing camp tentara Nazi. Percaya bahwa tongkat itu adalah tongkat Sardo, Abraham pun mulai penasaran. Namun setelah ia bertanya, Trevor malah lari ketakutan dengan membawa tongkatnya itu. Abraham pun mengejarnya, namun setelah di tengah pengejaran, Trevor tak sengaja menjatuhkan tongkatnya itu. Trevor lolos, namun Abraham berhasil mengambil tongkat itu, lalu menyimpannya hingga sekarang. Trevor yang panik langsung menemui teman lamanya yang ternyata adalah Thomas. Sebelumnya, Thomas menyuruh Trevor untuk menghancurkan tongkat itu. Namun karena Trevor naksir dengan tongkat itu, akhirnya ia menyimpannya sampai akhirnya direbut kembali oleh Abraham. Karena kesalahannya, Trevor pun dibunuh oleh Thomas. Mengetahui bahwa Abraham tahu soal sejarah sang master, Palmer pun membujuk Abraham untuk membantunya mencari kitab uji dolumen dengan imbalan jabatan profesor. Kitab ini berisi tentang tata cara melumpuhkan sang master dan juga wabah yang diakibatkannya. Palmer mencarinya karena saat itu wabah telah menyebar dan ia berupaya untuk menghentikannya. Kembali ke saat ini, Kelly mengambil pakaian Jack dari rumahnya. Kelly yang dikontrol master itu memberikan pakaian anaknya kepada Filler, sehingga Filler bisa mempelajari aromanya dan digunakan untuk melacak Jack. Abe dan Nora menghentikan Jack saat dia mengamuk karena ingin bertemu ibunya, yaitu Kelly. Untuk meyakinkannya bahwa Kelly sudah tidak bisa diselamatkan, Abe menunjukkan kepada Jack subjek tesnya di lab. Di sisi lain, asisten baru Palmer yaitu Kuku memberitahu Palmer bahwa dia tidak yakin dengan tindakan Thomas dan Gabby. Kuku yang sebenarnya sangat perhatian kepada Palmer itu mencoba menjauhkannya dari hasutan Thomas. Sementara itu, mantan asisten Palmer yaitu Fish melakukan perjalanan ke Staten Island dan bertemu kembali dengan saudaranya yang bernama Surtis. Dalam masa kampanye, seorang anggota dewan yang bernama Feraldo meyakinkan masyarakat untuk tenang karena sebelumnya mereka panik setelah melihat video yang disebar oleh Abe. Feraldo menyatakan bahwa Staten Island kini telah bebas dari wabah parasit. Ia menunjukkan parasit yang telah dipenggal kepalanya kepada media untuk menunjukkan taktiknya yang efektif dalam menanggulangi wabah apapun. Di toko, Abraham menyiapkan ramuan cacing parasit lalu meneteskannya ke matanya. Setelah itu, Nora menemukannya tidak sadarkan diri, lalu ia membangunkannya kembali. Di sana, Abraham mengaku bahwa usianya yang sudah lanjut membuatnya perlu menggunakan minuman cacing itu untuk mempertahankan kesehatannya sekaligus memperpanjang hidupnya. Selama takaran cairan sesuai dengan prosedur, ramuan itu masih aman untuk tubuhnya. Di tempat lain, Agus dan Vaughn memimpin pasukannya untuk menculik Palmer. Namun, setelah mereka berhasil menyusup, Palmer mengetahuinya lalu mengaktifkan perangkat sinar UV di kantornya. Agus pun terpaksa untuk melarikan diri. Sementara itu, Vaughn dan tim parasitnya terbakar hidup-hidup. Abe dan Nora menyempurnakan senjata bio anti-parasit mereka. Vaksin yang mereka buat malah membunuh satu subjek terlalu cepat. Hal itu membuatnya tidak efektif untuk diberikan ke subjek yang lain. Namun, mereka menemukan bahwa dosis yang lebih lemah tampak menjanjikan, dan mereka pun memutuskan untuk mengujinya dengan melepaskan subjek uji itu yang telah disuntik oleh vaksin.
Dalam kilas balik ke tahun 1966, Abraham memberitahu Palmer bahwa dia telah menelusuri kitab Osido Lumen hingga ke sebuah biara di Austria dalam misi mencari obat dari wabah ini. Mereka tiba di sana dan menemukan bahwa penghuninya sekarang telah terinfeksi. Seorang yang selamat sendirian, yaitu anak laki-laki yang bernama Rudyard, memberitahu mereka bahwa ibunya telah menghancurkan kitab Osido Lumen karena ibunya percaya bahwa kitab itu adalah kitab jahat. Sementara itu, Abraham mendadak pergi untuk melawan parasit. Ketika Palmer sendirian, Thomas mendadak muncul lalu memperkenalkan dirinya pada Palmer. Are not here. Everything. Setelah Abraham selesai membunuh parasit, Palmer tiba-tiba membatalkan misinya untuk mencari kitab itu. Ia juga memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Abraham. Abraham merasa bahwa Palmer mendadak berubah pikiran. Di sini disiratkan bahwa ternyata Thomas telah menjanjikan keabadian kepada Palmer. Palmer yang tergoda dengan keabadian itu langsung mempercayai Thomas dan mulai meninggalkan Abraham. Kembali ke saat ini, Palmer mengadakan pertemuan dengan para elit keuangan top dunia dengan tujuan memulihkan stabilitas keuangan di kota New York. Namun, ia sendirilah yang sebenarnya telah mengatur strategi wabah ini agar pasar keuangan global terjun bebas. Setelah melarikan diri dari gedung Stoneheart milik Palmer, Agus kembali ke apartemennya di mana sang master mengejeknya melalui tubuh ibunya. You failed. You understand, Dave? You failed. I know who you are. Merasa terpukul, dia memutuskan pergi ke restoran untuk mencari hiburan. Tetapi di sana ia cekcok dengan Angel, yaitu pemilik restoran itu, setelah ia menggoda putri Angel yang bernama Anya. Sementara itu, Abraham dan Felder melakukan perjalanan ke pulau Staten Island untuk mencari bantuan kepada Fish dalam melawan Palmer. Tetapi dia menolak mengingat Palmer dulunya juga sangat baik dengannya. Di tempat lain, Eb dan Nora menguji vaksin mereka dan mendapatkan kesimpulan bahwa vaksinnya itu berhasil. Subjek yang mereka lepaskan menginfeksi orang lain. Namun, jaringan otak parasit yang terhubung dengan sang master terputus dan memberikan efek bunuh diri kepada mereka yang terinfeksi oleh subjek itu. Sementara itu, Fed yang terus berburu parasit meletakkan terowongan kereta bawah tanah untuk menghalangi parasit yang masuk melalui terowongan itu. Namun, sayangnya ia ditangkap oleh anak buah Feraldo yang saat itu tidak terima dengan perbuatan Fed. Sementara itu, Kelly dan Felicia terus menelusuri dan mendekati Zack. New York terus meningkatkan upayanya untuk melawan parasit. Warga yang panik mulai ketakutan dan berusaha mengungsi dari kota. Meninggalkan Zack dalam perawatan Nora, Eb menyamar dan menggunakan ID palsu untuk melakukan perjalanan ke Washington dengan tujuan memberitahu seorang kolega yang berhubungan dengan pemerintah tentang senjata biologis anti-parasitnya yang ia dan Nora kembangkan. Ia berharap untuk mulai memproduksinya secara massal di sana. Sementara itu, Nora dan Felder bertemu dengan anggota Dewan Feraldo untuk merundingkan pembebasan Fed dari tahanan. Namun dengan syarat, Nora harus mengajari petugas medis Feraldo cara cepat mendiagnosa infeksi parasit. I'm so sorry. Saat itu, Nora juga terpaksa membunuh keponakan Feraldo yang telah terinfeksi. Sementara itu, Abraham mengunjungi Alonso, yaitu kelompok mafia yang pernah bentrok dengan Agus. Di sana, Abraham ingin memperkerjakannya untuk mencari kitab lengkap Osido Lumen itu. Abraham siap membayar berapapun jika Alonso berhasil mendapatkannya. Di tempat lain, Fed dan Felder menemani pasukan polisi Feraldo untuk membersihkan gedung yang dipenuhi oleh parasit. Di sana, Fed sekaligus mengajari mereka teknik berburu parasit dan juga membunuh filler.
Melihat keadaan yang semakin memburuk, Fish mendadak menemui Abraham dan mengatakan bahwa dia siap untuk membantunya untuk melawan Palmer. Saat berada di kereta menuju Washington, Abe tak sengaja bertemu dengan mantan bosnya, yaitu Tuan Banner. Melihat Abe, Banner yang merupakan antek-antek Tuan Palmer itu langsung menyerang Abe. Selama pertengkaran berikutnya, Abe secara tak sengaja melempar Banner dari kereta yang sedang melaju cepat. Namun, singkat cerita, ia tiba di Washington dengan selamat. Di tempat lain, parasit yang tidak dikenal tiba di bandara dengan pesawat pribadinya. Ia berhasil lolos sebelum pihak keamanan menangkapnya. Parasit itu langsung meninggalkan bandara dan dijemput dengan sebuah mobil. Di Washington, Abe mengetahui bahwa pemerintahan federal perlahan-lahan hancur saat Kongres bersiap untuk mendakwa presiden karena ia gagal menghentikan wabah parasit ini. Intinya, sistem pemerintahan mulai runtuh akibat wabah parasit ini. Teman lama Abe yang bernama Rob memperkenalkan Abe ke kontak Karta Nasional yang berjanji untuk membantu. Rob juga mengatur agar Abe bertemu dengan Lake, yaitu seorang perwakilan dari Kemerlal, seorang pemilik perusahaan farmasi. Lake meyakinkan Kemerlal untuk mempertimbangkan senjata biologis anti parasit Nora dan Abe yang nantinya akan diproduksi secara massal. Di toko, Fish berbagi apa yang dia ketahui tentang rencana Palmer kepada Abraham dan juga Fred. Dengan bantuan informasi dari Fish, kelompok menjadi sedikit mudah dalam menjalankan misinya. Parasit yang masih misterius ini tiba di New Jersey dan pergi menemui para induk parasit. Ia memaki mereka karena mereka gagal menghancurkan sang master sejak lama. Karena alasan pribadi, parasit misterius itu akhirnya bersedia untuk membantu mereka melawan sang master sebelum sang master memperluas infeksi dan juga memperbanyak pasukannya. Agus dan Angel membawaannya dalam pengiriman makanan, di mana di sana mereka diserang oleh para parasit. Di sana, Agus membunuh parasit dengan bantuan Angel. Sementara itu, Nora dan Jack disergap oleh Kelly dan villersnya. Shit! Who was that? Run! Run! Nora berlindung di gereja. Keduanya menghindari pasukan parasit sampai Abraham, Fred dan Fish tiba. Tim berhasil mengusir Kelly dan juga membunuh Filler. Namun sebelum itu, sayangnya Fish tersengat. Fish meminta Abraham untuk segera membunuhnya sebelum ia terinfeksi sepenuhnya. Thank you for your help, mate. Setelah Lake mengetahui bahwa Kemerlal akan setuju dan menguji antiparasit Abe secara mendadak, dia dan Abe pergi ke rumah Rob untuk memberitahunya. Tapi di sana mereka malah menemukan Rob yang telah terbunuh. Tiba-tiba seorang pembunuh dari Stoneheart yang dikirim untuk melenyapkan Abe muncul, lalu membunuh Lake dan melukai Abe. Tapi untungnya Abe berhasil menembaknya lalu ia melarikan diri. Di tempat lain, Thomas bersiap untuk menjadi tubuh baru sang master. Namun, ia kaget dan kecewa saat sang master malah mentransfernya ke dalam tubuh Gabby, bukan ke tubuhnya. Prove to me no matter what form I take you shall.